Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Paulina Zahra dari kelas 10 MIPA 2. Di sini saya akan mengobservasi tentang ikan hias dalam akuarium. Sebelumnya, yuk kita dengarkan dulu penjelasan dari Bapak Rio sebagai narasumber kita. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam ya, selamat pagi Dek. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Rio. Bapak izin bertanya boleh? Boleh, ya boleh silakan. Menurut Bapak, pengertian ikan hias itu apa? Oh, ikan hias ya Dek ya? Iya. Ikan hias itu ikan yang dipelihara dalam satu wadah ataupun suatu kolam untuk mempercantik ruangan ataupun halaman rumah. Ikan hias itu banyak deh contohnya. Ikan hias itu ada yang hidup di air tawar dan air laut, ada juga yang hidup khusus di air tawar. Contohnya mungkin seperti ini, ada ikan hias, ada ikan baskoki, ada ikan yang lagi populer di masa pandemi seperti ini, ada ikan cupang, ikan gupi, ikan neon tetra. Ikan neon tetra itu juga sangat menarik karena dia berwarna cerah hijau agak ke perak-perakan, jadi akan menyala. Karena mayoritas khusus di Indonesia ya deh ya, untuk ikan hias itu kebanyakan dipilih yang berwarna-warni. Konon katanya menurut mitos, kalau kita memelihara ikan hias itu sedikit mengurangi stres. Mungkin ada yang bisa melihat kondisi sekarang, jadi di masa pandemi ini orang berlomba-lomba untuk memelihara ikan hias, karena kan di masa kayak gini pemerintah melarang kita terlalu banyak beraktivitas di luar gitu. Dan akhirnya mereka mengalihkan untuk memelihara ikan hias itu sendiri. Kalau cara merawat ikan hias itu susah atau gampang nggak sih? Dibilang susah ya susah, dibilang gampang ya gampang, tergantung kitanya deh. Ya kita lihat ke sini ya. Sebenarnya untuk ikan hias itu kalau kita tahu cara atau teori merawatnya itu untuk ganti air itu bisa lama, bisa mencapai 1 bulan ataupun 2 bulan. Intinya untuk pemeliharaan ikan hias itu difilter. Nih filter di sini. Contoh ya, mohon maaf nih, saya belum bersihkan ini, agak kotor. Di sini tuh filter. Filter ini sangat berpengaruh untuk kebersihan ikan kolam akuarium ini. Karena kita dengan misalnya filternya semakin baik, semakin bagus, maka kejernihan pH air itu akan stabil. Kita harus benar-benar yang fungsi paling utama tuh filter. Kalau filternya sudah bagus, pasti air akan selalu jernih. Nah itu yang pertama. Yang kedua, pemberian pakan. Pemberian pakan itu kita harus bisa menakar jumlah ikan, volume air, kita harus bisa. Jadi jangan sembarangan, wah biar ikan cepat besar kita kasih banyak. Enggak, ada aturannya, ada takarannya. Contoh ikan seperti ini cukup satu cukup kecil kita masukkan ke sini, cukup pagi dan sore hari. Karena ikan hias tuh kita bukan mengharapkan besar seperti ikan konsumsi. Mungkin kalau ikan konsumsi kan untuk memperbesar biar makin cepat akan makin banyak. Kalau ikan hias itu cukup, dia jangan sampai kelaparan istilahnya, jadi jangan terlalu banyak pakan, cukup yang penting dia ada pakan, ada makanan yang termakan setiap harinya gitu. Untuk air sih kita bisa seperti tadi, kalau filternya bagus bisa 1-2 bulan baru bisa dibersihkan. Nah yang ketiga, kita bisa memelihara ikan sapu-sapu. Fungsinya untuk apa deh ikan sapu-sapu? Terkadang di kaca-kaca ini ada lumut. Nah itu bisa dibersihkan dengan ikan sapu-sapu itu sendiri. Jadi makanya kadang-kadang orang yang sudah tahu biasanya pasti dalam ikan hias taruh ikan sapu-sapu. Ya mungkin itu perawatannya. Setelah bertanya-tanya tadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ikan hias, mulai dari definisi, klasifikasi atau pengelompokan, spesifikasi atau ciri khas, manfaat, kesimpulan, serta pesan dan pesan saya. Yuk kita simak video berikut ini. Ikan hias memang banyak sekali jenisnya, namun yang saya tahu hanya beberapa saja, diantaranya 1 ikan cupang, 2 ikan neon tetra, 3 ikan rancu hitam, 4 ikan gupi lokal, 5 ikan maskoki, dan 6 ikan rumen. Untuk mengetahui lebih dalam tentang ikan-ikan tersebut, ayo kita simak video berikut ini. Jangan dilewat ya. Yang pertama ada ikan cupang atau beta SP. Ikan cupang atau beta adalah suatu jenis ikan hias yang berukuran kecil dari ikan hias lainnya. Ikan ini memiliki karakteristiknya tersendiri, yaitu memiliki bentuk sirip dan ekor yang menjumbai panjang,
warna tubuh terang dan tidak kusam, dan jika melihat musuh atau sedang bercumbu, sirip dan ekornya terkembang sempurna menunjukkan bentuk yang khas. Ikan cupang juga dibagi lagi menjadi dua karakter. Yang pertama ikan cupang jantan dan yang kedua ikan cupang betina. Yang membedakan adalah ikan cupang jantan tubuhnya lebih ramping, gerakannya lebih lincah dan agresif, ekor dan siripnya lebih lebar dan panjang, dan warnanya lebih terang dan cerah. Sementara ikan cupang betina tubuhnya cenderung lebih bulat, gerakannya kurang agresif, ekor dan siripnya lebih kecil dan pendek, dan warnanya kurang terang dan cerah. 2. Ikan neon tetra atau Paracheirodon inesi. Ikan neon tetra atau Paracheirodon inesi adalah salah satu jenis ikan hias. Ikan ini merupakan ikan hias yang suka berkelompok. Ukuran badannya relatif kecil yang hanya sekitar 4-5 cm saja. Salah satu ciri khas paling menonjol dari ikan ini adalah warnanya yang mengkilap dan bisa terlihat meskipun dalam keadaan gelap. Pada bagian punggung ikan berwarna gelap, sedangkan tubuhnya memiliki warna merah kecoklatan dan bagian perutnya terlihat berwarna perak. Serta sepanjang tubuhnya terdapat garis membentang mulai dari belakang mata hingga ke pangkal ekornya. 3. Ikan rancu hitam atau ikan maskoki rancu hitam. Ikan rancu hitam atau ikan maskoki rancu hitam adalah sejenis ikan hias yang memiliki bentuk tubuh sama dengan ikan maskoki pada umumnya. Yang membedakan yaitu pada warna tubuhnya. Ikan rancu hitam memiliki ciri khas tersendiri yang terletak pada warna tubuhnya yang berwarna hitam pekat serta mata yang lebih menonjol. 4. Ikan gupi lokal atau Poecilia reticulata. Ikan gupi lokal atau Poecilia reticulata adalah sejenis ikan hias yang memiliki tubuh kecil. Spesies ikan hias air tawar satu ini merupakan anggota suku Poecilidae yang berukuran kecil dan sangat populer. Banyak orang suka memelihara ikan gupi karena memiliki warna yang cantik. Ikan gupi banyak sekali jenisnya, diantaranya gupi kobra, gupi metalik, gupi Japan blue, gupi pink white, gupi tuxedo, gupi mozaik, gupi grass, gupi leopard, dan lain-lain. 5. Ikan maskoki atau Carassius auratus auratus. Ikan maskoki atau Carassius auratus auratus adalah sejenis ikan hias yang dibudidayakan oleh manusia. Ikan maskoki mempunyai ciri yang mudah dikenali, yaitu tubuh gendut pendek, punggung sedikit bongkok, serta bersirip lengkap yang terdiri dari sirip dada, sirip perut, sirip punggung, dan sirip ekor. 5. Ikan komet atau Carassius auratus. Dari nama latinnya saja, kita sudah bisa tebak bahwa ikan ini termasuk ke dalam golongan ikan maskoki. Ikan komet merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang paling populer di masyarakat Indonesia. Corak dan warnanya sangat mirip dengan ikan mas. Pasalnya, ikan ini memang masih satu keluarga dengan ikan mas. Akan tetapi, lantaran fisiknya yang kecil, maka ikan komet juga termasuk ke dalam golongan ikan maskoki. Semua jenis ikan hias yang tadi saya jelaskan ada manfaatnya juga loh. Mau tahu? Yuk simak kembali video berikut ini. Selain sebagai penghias interior rumah atau taman dan sebagai hewan peliharaan, ikan hias juga memiliki banyak manfaat lain loh. Di antaranya, 1. Dapat menghilangkan stres, 2. Membantu menenangkan pikiran, 3. Baik untuk perkembangan anak, dan 4. Bisa dijadikan sebagai ide bisnis. Untuk penjelasannya, kalian bisa baca dan lihat sendiri ya. Kesimpulannya adalah, selain jenis-jenis ikan tadi, kita juga bisa mengetahui lebih dalam tentang ikan hias. Ikan hias memang tidak untuk dikonsumsi, namun ikan hias memiliki nilai jual yang tinggi loh. Pesan saya setelah membuat laporan hasil observasi ikan hias dalam akuarium ini yaitu, dari laporan hasil observasi tersebut, saya bisa mengetahui lebih dalam lagi tentang ragam-ragam ikan hias. Selain itu, saya juga bisa mengetahui beberapa manfaat lain dari ikan hias, selain untuk menghiasi ruangan dan taman, dan juga sebagai ikan peliharaan. Pesan saya setelah membuat laporan hasil observasi tersebut yaitu,
Mari bersama-sama kita menjaga lingkungan alam sekitar. Kita juga bisa membudidayakan beberapa jenis ikan hias agar tidak punah, serta kita bisa memelihara ikan hias untuk memperindah halaman depan rumah atau dijadikan sebagai ikan peliharaan dalam akuarium. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.